Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di pertemuan ke-7. Walaupun bertemu secara melalui dunia maya gitu. Tapi tetap kita melakukan perkuliahan. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah saya sampaikan di pertemuan 6 ya. Tapi kita bahas di pertemuan 7, materi ke-6 di pertemuan 7. Nah, untuk hari ini berarti kita akan membahas mengenai pembuktian validitas argumen. Nah, sebelum kita melanjut ke pokok pembahasan, kita akan mengulang kembali. Nah, di sini kita harus memahami apa itu argumen. Nah, di sini argumen itu merupakan serangkaian pernyataan yang mempunyai ungkapan pernyataan penarikan kesimpulan. Nah, jadi bisa dalam argumen itu terdapat kata-kata seperti jadi, maka, oleh karena itu di dalam argumen. Jadi argumen itu terdiri dari pernyataan yang terbagi atas dua kelompok. Nah, jadi pernyataan sebelum kata jadi yang disebut premis, dan kelompok lain yang terdiri atas satu pernyataan yang disebut konklusi. Itu jadi kalau pernyataan itu disebut premis gitu. Nah, untuk kesimpulannya disebut konklusi. Itu misalkan contohnya, jika aljabar dan logika diperlukan, maka semua mahasiswa akan belajar matematika. Itu premis. Aljabar dan logika diperlukan. Nah, itu termasuk ke premis juga. Nah, untuk konklusinya, jadi semua mahasiswa akan belajar matematika gitu. Jadi pernyataan 1 dan 2 itu merupakan premis, sedangkan yang ketiga itu konklusi gitu. Yang jadi semua mahasiswa akan belajar matematika yaitu konklusi gitu. Nah, untuk macam-macam inferensi ada dua macam inferensi. Inferensi itu penarikan kesimpulan ya. Jadi takutnya bertanya inferensi itu apa. Jadi inferensi itu penarikan kesimpulan. Jadi ada dua, ada inferensi induksi dan inferensi deduksi. Gitu. Nah, untuk inferensi induksi, jadi penarikan kesimpulan inferensi ini dari premis terhadap konklusinya yang bisa benar, tapi juga bisa salah. Karena premisnya masih mungkin. Inferensi dari premis menuju konklusi yang hanya berdasarkan atas kemungkinan saja dinamakan inferensi induksi. Jadi hal-hal yang masih ada kemungkinan apa yang bisa terjadi gitu. Jadi nggak pasti kalau inferensi induksi. Jadi masih bisa terjadi. Misalkan gini contohnya, semua angsa yang saya lihat warnanya putih. Nah, saya telah melihat banyak angsa. Itu kan tadi kan premisnya tuh. Premis pertama itu semua angsa yang saya lihat warnanya putih. Nah, saya telah melihat banyak angsa, itu premis kedua. Nah, jadi semua angsa warnanya putih. Jadi pernyataan 1 dan 2 itu merupakan premis-premis. Nah, dan sepintas seperti argumen yang baik gitu. Karena premis-premisnya itu memberi akibat yang logis terhadap konklusinya. Meskipun baru berupa sesuatu yang mungkin gitu. Jadi itu masih mungkin gitu. Jadi itu termasuk ke induksi itu. Inferensi induksi, pernyataan induksi masih ada kemungkinan. Jadi inferensi yang berikutnya ada deduksi. Kalau deduksi itu penarikan kesimpulan inferensi argumen yang tepat tanpa berdasarkan kemungkinan disebut ya, inferensi deduksi itu jadi yang sudah pasti, jadi kesimpulannya itu argumennya udah tepat tanpa berdasarkan kemungkinan gitu. Misalkan semua manusia akan meninggal dunia. Nah, itu kan udah pasti gitu. Ini kan misalkan ini premis pertama nih, semua manusia akan meninggal. Nah, kemudian premis kedua, Romianti adalah seorang manusia.
Nah, kemudian kesimpulan itu kan premis kedua. Nah, terus konklusinya yang ketiga jadi itu kan, kalau untuk penarikan kesimpulan pasti ada kata-kata jadi. Romianti akan meninggal gitu. Nah, dari pernyataan 1 dan 2 itu merupakan premis-premis yang benar dan jelas bahwa konklusi juga benar, karena tidak ada kemungkinan lain selain Romianti akan meninggal gitu. Jadi pada argumen induktif, konklusinya merupakan akibat dari premis-premis yang masih merupakan kemungkinan belaka gitu. Sedangkan dalam argumen deduktif, premis-premisnya benar-benar mengakibatkan terjadinya konklusi secara baik gitu. Jadi argumen deduktif itu tidak selalu merupakan pernyataan-pernyataan yang tepat, baik makna atau isinya gitu. Jadi pernyataan dalam argumen boleh saja merupakan pernyataan yang mungkin atau pernyataan yang artinya salah gitu. Nah, yang diperhatikan dalam relasi yang menghubungkan antara premis dan konklusinya, dan bukan atas isi atau makna yang tergandung di dalamnya gitu. Misalkan contohnya gini, jika Nurmaidah melakukan anu, maka masyarakat mungkin akan mencelanya gitu. Itu bukan premis pertama. Ternyata Nurmaidah melakukan anu, nah premis kedua gitu. Nah, kita konklusikan ya, jadi masyarakat memungkinkan akan mencelanya. Nah, contoh tadi, jadi konklusinya itu merupakan suatu kemungkinan. Namun pada argumen ini konklusinya benar jika premis-premisnya jika juga benar. Jadi argumen seperti ini merupakan argumen deduktif gitu. Nah, kemudian kita untuk pembuktian validitas argumen. Jadi pada umumnya argumen deduktif yang benar diartikan sebagai argumen yang mempunyai premis-premis yang benar. Jadi anggapan demikian itu tidaklah selalu tepat, sebab banyak argumen yang premis dan konklusinya benar, namun merupakan argumen deduktif yang salah. Sebaliknya, ada argumen deduktif yang benar tapi makna atau isinya, premisnya dan konklusinya salah. Oke. Contoh, misalkan di sini Jakarta ibu kota Indonesia. Tuh. Ada bintang film Senang Kawin Cerai gitu. Kemudian jadi guru adalah pahlawan tanpa jasa. Nah, ternyata premis dan konklusinya benar gitu ya. Namun argumen tersebut jelaslah salah, sebab konklusinya tak mengikuti premis secara logis. Dengan kata lain, premisnya tak mengakibatkan terjadi konklusi, jadi gak nyambung isinya. Jadi premis yang ada dua premis itu sama konklusinya gak nyambung gitu. Nah, itu disebutkan harus ada pembuktian validitas argumen. Nah, contoh lagi misalkan kedua di sini. Semua bilangan imajiner adalah bilangan kompleks. Nah, 2 adalah bilangan imajiner nih. Ini kan yang pertama ini, semua bilangan imajiner adalah bilangan kompleks, kan premis pertama. Kemudian premis keduanya itu 2 adalah bilangan imajiner. Nah, konklusinya jadi 2 adalah bilangan kompleks gitu. Nah, argumen ini jadi merupakan argumen deduktif yang benar walaupun mempunyai premis yang salah, yakni 2 adalah bilangan imajiner. Argumen deduktif yang benar biasanya disebut argumen valid. Jadi argumennya benar, cuma konklusinya yang salah. Nah, kita harus paham dulu ya. Jadi untuk penelaran deduktif itu awalnya dikembangkan oleh Aristoteles, Thales, Pythagoras, dan para filsuf Yunani lainnya dari periode klasik 600 sampai 300 sebelum Masehi.
Nah, Aristoteles misalkan menceritakan bagaimana Thales menggunakan kecakapan untuk mendeduksikan bahwa musim panen zaitun pada musim berikutnya akan sangat berlimpah. Nah, karena itu ia membeli semua alat penggiling zaitun dan memperoleh keuntungan besar ketika panen zaitun yang berlimpah untuk benar-benar terjadi. Jadi penalaran produk deduktif yang tergantung pada premisnya. Jadi arti premis yang salah mungkin akan membawa kita kepada hasil yang salah. Dan premis yang tidak tepat juga akan menghasilkan kesimpulan yang tidak tepat. Gitu. Jadi alternatif dari penalaran deduktif adalah penalaran induktif. Jadi perbedaan dasar di antara keduanya dapat disimpulkan dari dinamika deduktif, tangan progresi secara logis, dan bukti-bukti umum kepada kebenaran atau kesimpulan yang khusus. Sementara induksi dinamika logisnya justru sebaliknya, penalaran induksi dimulai dengan pengamatan untuk diyakini sebagai model yang menunjukkan suatu kebenaran atau prinsip yang dianggap dapat berlaku secara umum. Jadi penalaran deduktif memberlakukan prinsip-prinsip umum untuk mencapai kesimpulan-kesimpulan yang spesifik. Sementara penalaran induktif itu menguji informasi yang spesifik, yang mungkin berupa banyak potongan informasi yang spesifik untuk menarik suatu kesimpulan umum. Jadi dengan memikirkan fenomena bagaimana apel jatuh dan bagaimana planet-planet bergerak, Isaac Newton, teori daya tarik pada abad ke-19, Adam dan Levarin menerapkan teori Newton prinsip umum untuk mendeduksikan keberadaan massa, posisi, dan orbit Neptunus. Gitu. Ini tentang gangguan dalam orbit Uranus diamati dalam data spesifik. Jadi konsep dalam logika itu menyatakan bahwa validitas semua argumen ditentukan oleh bentuk logisnya, bukan oleh isinya. Nah, dalam hal ini logika menjadi alat untuk menganalisis argumen, yaitu hubungan antara kesimpulan dan bukti, atau bukti-bukti diberikan atau bisa kita sebut premis gitu. Nah, dalam dasar penilaian logika terdapat dua jenis perlu kita ketahui, itu yang deduktif dan induktif. Jadi bahasa pertama kita adalah penalaran deduktif yang kadang disebut dengan logika deduktif. Jadi penalaran ini membangun atau mengevaluasi argumen secara deduktif, di mana argumen ini dinyatakan argumen deduktif dinyatakan valid atau tidak valid. Jadi bukan benar atau salah. Jadi sebuah argumen itu deduktif dinyatakan valid jika dan hanya jika kesimpulannya merupakan konsekuensi logis dari premis-premisnya. Nah, untuk beralih dari premis-premis yang ada yang dianggap benar, jadi kalau ada kesimpulan-kesimpulan yang mestinya benar apabila premisnya benar gitu. Nah, jadi sebuah deduksi yang baik tidaklah selalu merupakan deduksi pernyataan berbentuk benar. Jadi mungkin saja premisnya itu ada yang salah gitu kan. Nah, kemudian deduksi yang valid itu diartikan sebagai deduksi yang baik atau tepat tanpa memandang kebenaran atau kesalahan pernyataan pembentukannya. Nah, jadi sebuah argumen deduktif dikatakan valid jika konklusinya merupakan akibat logis dari premis-premisnya. Jadi nyambung gitu. Dari premis sampai kesimpulan nyambung. Nah, itu berarti dikatakan valid argumen deduktifnya. Nah, coba contoh, misalkan semua manusia itu adalah makhluk hidup. Romianti adalah manusia. Nah, itu kan premis pertama, semua manusia adalah makhluk hidup. Nah, premis kedua, Romianti adalah manusia. Nah, konklusinya jadi Romianti adalah makhluk hidup. Gitu. Nah, kemudian contoh yang kedua, semua bidadari adalah bangsa Yunani. Nah, Romianti adalah bidadari, itu premisnya ya. Premis satu, premis kedua itu jangan lupa.
Nanti kalaupun menggunakan simbol bisa misalkan simbol bidadari adalah bangsa Yunani, yaitu itu bisa ditulis dengan P. Romianti adalah bidadari, nah itu bisa disebut dengan Ki gitu. Nah, jadi untuk konklusinya atau penerikan kesimpulan, Romianti adalah bangsa Yunani. Nah, jadi argumen keduanya itu valid gitu. Jadi pernyataan itu benar gitu kan. Walaupun premisnya pada argumen 2 salah. Gitu. Premis yang kedua salah. Nah, kemudian representasi pada contoh ya tadi gitu dapat kita ganti dengan misalkan semua A adalah B, C adalah A, jadi C adalah B. Jadi itu misalkan semua manusia adalah makhluk hidup. Nah, ini kita simbolkan dengan A. Nah, kemudian Rasmiati adalah manusia, ini jadi B. C adalah A. Nah, itu ibaratnya C adalah semua manusia adalah makhluk hidup. Jadi C adalah B. Jadi kesimpulannya itu Rosmiati adalah makhluk hidup. Gitu. Nah, bentuk argumen pada contoh di atas merupakan serangkaian simbol yang berisi variabel pernyataan. Sehingga jika pernyataan lain disubstitusikan kepada variabel pernyataan tersebut, hasilnya merupakan sebuah argumen. Gitu. Jadi argumen hasil substitusi ini disebut dengan substitution. Gitu. Disebut dengan substitution. Jadi substitution instan atau argumen hasil dari bentuk argumen itu. Jadi argumen invalid itu yang tidak valid. Jadi yang tidak sesuai gitu ya. Jadi mempunyai paling sedikit atau substitusi instan dengan premis-premis yang benar di sebuah konklusi yang salah. Jadi kalau argumen invalid premisnya tidak sesuai gitu kan, atau premis benar tapi kesimpulannya salah gitu. Sedangkan untuk argumen yang valid tidak mempunyai satupun substitution instan yang premisnya benar tapi konklusinya salah gitu. Jadi kalau argumen valid berarti hasil kesimpulannya salah. Nah, ya nggak mempunyai substitusi atau premis yang benar. Nah, jadi untuk mengetahui argumen yang valid, kita bisa menunjukkan bahwa argumen tersebut mempunyai bentuk yang sama dengan argumen yang valid. Nah, jadi bentuknya itu sama, itu benar. Itu berarti hasilnya juga konklusinya benar. Nah, contohnya di sini, apakah argumen berikut valid? Nah, misalkan di sini, Romianti ada di Bandung atau di Jakarta. Nah, itu premis pertama. Romianti tidak ada di Bandung. Nah, berarti konklusinya jadi Romianti ada di Jakarta. Nah, jadi argumen ini merupakan argumen deduktif yang valid gitu dengan representasi yang ini di bawah gitu. Jadi argumennya benar, deduktif dan valid, yang valid deduktif. Nah, A atau B. Kalau A itu berarti Romianti ada di Bandung atau di Jakarta. Gitu. Jadi diganti simbolnya. Jadi menggunakan Romianti ada di Bandung atau di Jakarta. Yang B-nya itu Romianti tidak ada di Bandung. Nah, terus dinegasikan. Jadi negasinya bukan A. Jadi Romianti ada di Jakarta. Dinegasikan.
Nah, nanti kesimpulannya jadi B. Jadi Romianti tidak ada di Bandung. Jadi Romianti ada di itu. Nah, untuk argumen itu bisa dirubah, jadi hasilnya akan sama. Misalkan A atau B. Romianti ada di Bandung atau di Jakarta, atau Romianti tidak ada di Bandung. Kemudian dinegasikan. Negasi A berarti Romianti tidak ada di Bandung atau di Jakarta. Nah, berarti kesimpulannya Romianti B. Jadi Romianti tidak ada di Bandung. Gitu. Nah, secara spesifik argumen tersebut dinyatakan dengan P atau Q. P atau Q berarti P-nya itu Romianti ada di Bandung atau di Jakarta. Nah, kalau Q-nya Romianti tidak ada di Bandung. Nah, kemudian untuk penarikan kesimpulannya, jadi kesimpulannya Q. Nah, kalau Q berarti Romianti tidak ada di Bandung. Nah, untuk cara lain untuk mencari validitas argumen, nah ini bisa kita cari cara dengan menggunakan tabel kebenaran. Nah, tapi sebelum mencari atau menggunakan tabel kebenaran, kita harus mencari dulu bentuk pernyataan kondisional yang berkorespondensi dengan argumen tersebut. Jadi setiap pernyataan yang berbentuk pernyataan kondisional selalu berkorespondensi dengan sebuah argumen atau premis-premis argumen tersebut sebagai antesidennya. Ya, sedangkan konklusi argumen merupakan konsekuensinya. Nah, misalkan contoh 1, kita mempunyai argumen misalkan berikut P atau Q. Nah, kemudian kesimpulannya P. Jadi argumen berkoresponden dengan pernyataan kondisional P dan Q. Nah, hasilnya implikasi P. Nah, selanjutnya kita bisa buktikan dengan tabel kebenaran apakah pernyataan P dan Q itu implikasinya P. Nah, nanti merupakan tautologi atau bukan. Nah, jadi kalau nanti hasilnya true, nah berarti valid. Jadi hasilnya benar, gitu kan. Jadi tautologi, jadi hasilnya tautologi. Nah, jika merupakan tautologi berarti argumen yang kita buktikan termasuk valid. Nah, jadi kalau kita buktikan dengan tautologi nanti hasilnya true, nah itu berarti hasil benar. Nah, waktu pertemuan sebelumnya kita udah pernah belajar bagaimana membuktikan tabel kebenaran, apakah tautologi atau kontradiksi gitu. Nah, untuk pertemuan hari ini sampai di sini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.